Ini saya berada di sebuah lokasi persawahan warga yang berada di sekitar Desa Padurenan. Dan background yang ada di belakang itu adalah Gunung Muria. Dan di situ ada salah satu desa namanya Rahtau. Dan beberapa bulan yang lalu saya sempat bersepakat dengan warga di sana, dengan ketua Pok Darwis atau kelompok sadar wisata, untuk mewujudkan desa wisata di Rahtau itu. Dan saya sudah sempat bawa ke mereka ke tempat desa wisata yang pernah saya rintis di 3 desa di Gunung Pati, Semarang. Dan kita sudah pesan beberapa bibit buah dan seterusnya, karena memang saya punya teman di sana distributor ke berbagai industri pengolahan cabai. Dan menurut beliau, ketika kita banyak berobrol-obrol, bahwa desa Rahtau itu di masa lalu, ratusan tahun yang lalu, adalah tempat petilasan para leluhur bangsa, para pendiri bangsa. Mulai dari Patih Gajah Mada, pokoknya semua leluhur, termasuk Insinyur Soekarno, karena di situ tempat-tempat petilasan itu ada nama-namanya. Jadi semua tokoh-tokoh bangsa itu hampir semua ada di sana. Tempat petilasan-petilasannya. Semoga mungkin memang Allah berkehendak. Dari kemarin saya sebenarnya di sekitar ini, tetapi untuk mengambil itu sebagai background itu tidak pernah bisa seperti yang hari ini, juga karena cuaca, karena embun. Tapi hari ini memang Allah buat itu kelihatannya begitu indah, begitu terang benderang. Semoga semua apa yang saya sampaikan ini para leluhur bangsa turut mendengarkan, berbahagia, karena memang ini adalah bagian dari doa mereka semuanya. Ya, ini subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Ini adalah video kita yang ke-6, dan ini sekaligus sebagai penutup dari episode demi episode sebelumnya yang berkaitan dengan ilmu Juan Siregar. Saya sampaikan sepintas kenapa Juan Siregar membuat video-video sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya berawal dari ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tidak membalas buku yang saya kirim dan suratnya, serta ada 2 lempiran. Kemudian saya mendirikan atau membuat channel Revolusi Indonesia ini. Dan di kurang lebih beberapa minggu yang lalu, setelah berkembang saya membuat konten-konten tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, dan juga The Man from the East. Itu saya melihat seorang ulama besar yang masih muda belia, begitu jenius, bernama Buya Dr. Ar-Raji Hasim MA. Saya benar-benar memang terkejut dan kagum dengan beliau, masih muda tetapi ilmunya begitu luar biasa. Dan memang juga menurut saya ilmu-ilmu beliau itulah saya lihat yang bisa menyambungkan apa yang telah saya tulis di dalam buku untuk bisa sampai ke para ahli dan ulama yang lain, hingga nanti bisa ke pemerintah, bisa sampai ke presiden misalkan. Namun setelah saya sampaikan ke beliau itu lewat Ribat Nouraniyah Hashimiyah, itu sepertinya para admin itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya coba sekali lagi, itu bahkan saya ada beberapa orang di admin itu sepertinya seragam melihat Juan Siregar. Itu ada, saya mengingat namanya itu ada Abdul Batin, Abdul Jalil, ada Abdullah, ada Busher, ada Agu Junedi,
Dan tentu yang paling banyak saya dialog itu dengan Imam Mukhlasin. Nah, dan Imam Mukhlasin inilah yang menyuruh saya keluar dari telegram dari Ribat itu karena dianggap saya sedang spam. Secara pribadi saya sampaikan kepada Imam Mukhlasin, saya sudah miliarder sebelum saya bermimpi melihat tulisan rahasia iman. Saya meninggalkan perusahaan saya itu untuk bagaimana membangun bangsa Indonesia lewat ilmu. Yang memang juga ilmu itu yang Allah yang bimbing. Jadi bagaimana kau bisa menuduh Juan Siregar itu spam atau cari uang? Saya tidak butuh uangmu. Allah Maha Kaya dan Allah bisa memberikan saya uang yang tidak pernah kau bayangkan, wahai Imam Mukhlasin. Karena kaulah Imam Mukhlasin, makanya saya bisa membeber berbagai aib dari Buya Ar-Raji yang seharusnya tidak disampaikan secara publik begini. Dan hari ini tetap saya sampaikan apa yang menurut saya harus disampaikan. Saya benar-benar bertujuan untuk bagaimana ilmu-ilmu yang telah Allah berikan itu bisa tersampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Tapi tentu itu tidak bisa langsung, harus melalui para ahlinya, yaitu para ulama, para ahli, dan sekaligus pemerintah. Ketiga unsur ini dan saya sendiri itu tidak bisa tidak, harus bersinergi, bekerja sama, gotong royong untuk nanti juga bersama masyarakat. Setelah dapat ilmunya, gotong royong kita gandeng tangan mewujudkan Indonesia negara bagai surga. Ya, di video ini saya akan tutup dengan yang mungkin sebenarnya kemarin itu menurut saya sudah selesai, tetapi bagaimana Allah selalu menabur petunjuk tepat pada waktunya. Iyalah, Allah itulah yang orang saya berkata begini, lidah yang menggerakkan Allah sendiri lewat bisikan Rabbani. Bagaimana bisa saya mau buat atas maunya saya? Nah, tadi pagi itu kok tiba-tiba saya melihat sejumlah video, bukan satu dua, ada beberapa. Ini saya sempat catat. Yang pertama terlihat itu tadi itu ada dari Kolbu TV. Judulnya Mengendalikan Nafsu. Kemudian dari video motivasi Islami, judulnya Melawan Hawa Nafsu. Terus dari channel Ngaji Yuk, judulnya Begini Caranya Menundukkan Nafsu pada Diri. Kemudian dari channel Belajar Mengaji, Cara Mengendalikan Hawa Nafsu yang Samar. Kemudian ada lagi dari channel Qaul Ulama TV, Mengenal Diri Sampai Keruh untuk Mengenal Allah. Dan ada satu lagi, sebenarnya ada banyak tapi ya hanya saya ini yang terakhir ini dari J02S Aswaja, Menaklukkan Sang Hawa Nafsu. Itu semuanya adalah ceramah-ceramah Buya Ar-Razi yang disampaikan oleh sejumlah channel-channel itu. Nah, saya mendengarkan. Setelah mendengarkan, bisa saya simpulkan bahwa Buya Dr. Ar-Raji Hashim MA secara arti makna hakiki dan tujuan keberadaan hawa nafsu dan ruh itu, Buya Ar-Raji itu belum tahu. Buya Ar-Raji Hashim itu belum sampai tahu secara real apa itu hawa nafsu, apa itu ruh. Berarti beliau itu berada di di pinggirnya itu saja. Tetapi itu semuanya di pinggir itu dia paham semua. Jadi oleh karena dia paham tentang itu semuanya, makanya kelak tetaplah seorang Buya Ar-Raji adalah Buya Ar-Raji yang menurut saya paling besar perannya dalam membangun, mewujudkan Indonesia mercusuar dunia. Dan kalau saya katakan
aib ilmu Ar-Razi itu, semua yang disampaikan Buya Ar-Razi itu dalam kacamata Juan Siregar, ilmunya itu lebih hina dari air kencingnya Juan Siregar. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Buya Dr. Ar-Raji Hasim MA, ilmumu itu lebih hina dari kencing Juan Siregar. Kenapa Juan Siregar berkata ilmu Buya Ar-Razi lebih hina dari kencing Juan Siregar? Pasti Juan Siregar menulis buku Kencing Mengubah Zaman. Saya menampung air seni diri sendiri dan 2 putra saya. Kemudian saya fermentasi dengan campuran berbagai macam buah-buah busuk dari toko-toko buah. Saya gabungkan berbagai macam unsur. Saya cobakan ke punya sendiri, tanaman-tanaman di halaman rumah yang sangat sempit sebenarnya, cabai dan berbagai macam sayuran. Terus saya berikan ke tetangga sebelah, desa-desa sebelah, tetangga-tetangga. Kasih saja, hanya ketika mereka ada tanaman, saya berikan. Begitu hasilnya luar biasa. Barulah saya mulai menyampaikan semua ilmu nyata itu lewat buku. Karena kalau misalkan kita menggunakan pupuk organik, khususnya tentu kepada para siswa, murid-murid SD berpolibag di halaman rumah, di pekarangan-pekarangan semua pemukiman, kita bisa menjadikan semua desa Indonesia oleh proses belajar revolusi pendidikan karakter yang direvolusi pada siswa atau murid-murid SD, bisa mengubah wajah Indonesia penuh sayur dan buah. Dan itu tentu indah dilihat, yang dikatakan menjadi desa wisata. Itulah dahsyatnya bagaimana sekedar kencing bisa mengubah peradaban. Dan ilmunya Ar-Razi itu tidak ada mengubah apapun, kecuali membuat jamaah-jamaah pemalas mendengarkan, padahal omongan itu semuanya sampah. Kenapa saya katakan omongannya Ar-Raji itu sampah semua? Karena setiap ilmunya itu tidak ada yang membuat prestasi demi prestasi. Itu hanya omongan-omongan teori demi teori yang muter-muter di situ, yang semua orang hanya diam. Setelah selesai dia menyampaikan pun tidak ada prestasi yang ditorehkan atas dasar ilmu yang disampaikan. Bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan kita manusia, yaitu untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang kau lakukan Ar-Razi dengan ilmumu itu, ataupun kebaikan apa yang dibuat oleh jamaahmu setelah mereka selesai mendengarkan ceramahmu, kecuali hanya ketawa ketiwi pada saat itu. Mungkin dia dapat teori-teori, tapi teorimu itu tidak berperan apapun dalam membangun peradaban, dalam mewujudkan Indonesia negara bagai surga. Dan saya berharap untuk pemirsa dan terutama kepada admin dari Ribat Nouraniyah Hashimiyah untuk selalu bersikap positif terhadap siapapun. Jangan lihat pakaian yang hanya pakai oblong dan oblong dan oblong. Emang kenapa? Saya dari kecil memang pakai oblong. Kenapa harus berubah? Apakah saya harus pakai sorban, pakai peci? Saya punya banyak peci di rumah, saya punya koko di rumah. Hanya kalau sangat terpaksa untuk menghormati lingkungan saja. Tapi saya tetaplah saya yang apa adanya saja, tak perlu menyombongkan diri apapun, biasa saja. Spesial buat yang terhormat Buya Dr. Ar-Raji Hasim. Saya sampaikan kepada Bapak Buya, kepada Buya, walaupun apa yang Juan Siregar omongkan tadi itu tidak ada pengaruhnya terhadap cinta dan kasih sayang Allah kepada Buya. Karena Buya adalah seorang putra ibu pertiwi terbaik
yang selama perjalanan hidup menimba ilmu, menimba ilmu, menimba ilmu. Proses yang ditemukan itu, walaupun saya katakan itu sampah atau lebih hina dari kencing, itu hanya sebatas agar kita meninggalkan yang model seperti itu, yang memang itu tidak penting, tidak ada gunanya. Kita sama-sama menyampaikan ilmu yang Allah kehendaki, dan kita sama-sama bergandeng tangan bagaimana setiap ceramah itu justru bagaimana menggerakkan masyarakat rakyat Indonesia untuk menjadi para satria, para satria, para satria yang menorehkan prestasi. Saya kira ini semoga ini bisa benar-benar sampai kepada semua para ahli dan ulama, sehingga nanti kita bisa segera bertemu agar kita bisa bicarakan. Sebenarnya ini benar-benar saya bilang ini harusnya dibicarakan secara internal. Nah, dari pembicaraan secara resmi, baik keagamaan, secara keilmuan, maupun nanti secara kenegaraan, hasil pembicaraan itulah nanti yang sampai kepada masyarakat. Jadi tidak perlu ada nama marwah yang terluka, yang ternoda, khususnya mungkin para ulama. Tapi ini juga bisa jadi setelah video yang ini, saya akan menyampaikan beberapa ulama yang menyampaikan ceramah-ceramah. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.